Ini kan 2 ayat ya, jadi agak susah. Sudah kebuka surah Al-Fil? Ada dua huruf yang sama ketemu di situ ya. Apa? Kaifafa. Kaifafa. Apa namanya? Loh, namanya dulu. Mutamatsilain ya. Mutamatsilain. Kemudian statusnya apa? Statusnya dulu, nanti hukumnya terakhir ya. Mau sah-sahnya aja nanti. Akad dulu ya. Ada 2 orang saksi, ada mahar, baru sah. Nanti dulu. Apa nama statusnya? Kabir. Kenapa kabir? Harokat ketemu dengan harokat. Apa hukumnya? Nah, baru apa hukumnya? Idhar ya, hukumnya idhar. Menurut Imam Hafaz idhar. Nah, tapi nanti ada imam yang mengidghamkan ya. Alam taro kaif fa'ar rabbuka fa'ar rabbuka. Fa ketemu fa namanya idgham kabir ya. Kalau fa ketemu fa berharokat diidghamkan namanya idgham kabir ya. Kaif fa'ar rabbuka. Mana contohnya? Nah, ini. Halaman berapa? Al-Fil halaman berapa? Enggak ada buku Quran. Berapa? 601. Ya, di sini ada ketemu 2 huruf ya. Kaifa fa'a. Coba kita baca idgham. Alam taro kaif fa'ar rabbuka. Itu 2 3. Jadi ada mat ketemu dengan tasdid ya. Jadi kalau di sini karena tasdidnya tidak asli boleh 2, boleh 4, boleh ini. Alam taro kaif fa'ar rabbuka bi ashabil fil. Itu 2 3. Di sini lam ketemu ra mutaqariban, diidghamkan juga. Fa'ar rabbuka, fa'ar rabbuka. Kayak darrana, fa'ar rabbuka. Kita ulang ya. Alam tara kaif fa'ar rabbuka bi ashabil fil. Itu 2 3. Alam tara kaif fa'ar rabbuka bi ashabil fil. Baik. Di sini fa harokat ketemu dengan fa harokat, namanya harokat namanya kabir ya, diidghamkan. Berarti namanya idgham kabir ya, idgham mutamatsilain kabir ya. Ini contohnya. Tapi bukan Imam Hafiz yang bacanya. Rohim. Di Al-Fatihah juga ada mim ketemu dengan mim, cuma karena beda ayat jadi biasanya kita sukun ya. Rohim, Maliki Yaumiddin seperti itu. Kenapa yang ini dinamakan shogir, kemudian yang ini dinamakan kabir? Kita jelaskan sedikit ya. Misalnya ini ya, misalnya qad dakhalu ya. Kenapa sukun ketemu harokat dinamakan shogir? Shogir artinya kecil atau gampang ya. Kecil aja shogir. Nitip lah, barangnya besar apa kecil? Kecil. Oh ya enggak apa-apa, silakan. Mau nitip barang nih, besar apa kecil? Wah, besar. Misalnya 10 kardus, wah. Wah, itu mah bukan nitip ya. Itu mah paket. Jadi ketika sukun dengan harokat ini shogir ya. Kenapa? Karena hanya tinggal mengidghamkan saja ya. Tinggal dal masuk ke dalam dal berikutnya. Jadi prosesnya 1 kali saja, yaitu dengan memasukkan ke huruf berikutnya. Kemudian kalau yang kabir, besar atau berat, perlu 2 kali kerja ya. Perlu 2 kali kerja. Pertama apa? Disukunkan dulu.
Misalnya di sini ar-rahimi ma him. Nah, pertama untuk mengidghamkan ke huruf berikutnya, mimnya harus disukunkan dulu. Perlu 2 kali kerja di sini ya. Rahim baru bisa masuk ke mim berikutnya ya. Jadi kenapa dinamakan kabir? Karena 2 kali kerja di sini ya. Pertama sukunkan, kemudian yang kedua mengidghamkan ya, mengidghamkan ke huruf berikutnya. Kalau yang shaghir langsung saja karena sudah sukun tinggal ke idgham ke huruf berikutnya. Baik, kita lanjut. Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya dengan syarat huruf keduanya hidup ya. Kalau nggak hidup nggak bisa dimasukkan kan. Harus hidup ya. Berikutnya yang mana kedua huruf tersebut memiliki kesamaan makhraj namun memiliki perbedaan dalam sifat atau hurufnya berbeda. Huruf-huruf idgham mutajanisain menurut Imam Hafiz adalah sebagai berikutnya. Yang diidghamkan hanya beberapa kasus di bawah ini saja ya. Yang lainnya tidak. Walaupun nanti sama-sama mutamasilain, sama-sama shaghir ya, sama-sama shaghir. Nanti kita cari contohnya yang tidak idgham. Yang pertama huruf ba pada huruf mim. Contohnya irkab ma'ana, dibaca irkam ma'ana. Yuk sama-sama 1 2 3. Roknya tebal apa tipis? Kenapa tebal? Iya, hamzah wasal ya. Atau sukunnya tidak, kasrahnya tidak asli ya. Kita baca lagi. Kemudian tak sukun ketemu dengan to. Qalat to. Langsung ke to ya. Qalat to ifah. Itu 2 3. Ya, langsung ke tak. Jadi bukan nggak kebaca taknya ya, bukan dibuang, tapi taknya masuk ke dalam huruf to ya. Masuk 100% kamil ya. Ibaratnya masuk ke rumahnya to, nggak ada sisa ya. Sendalnya dibawa masuk, kendaraannya dibawa masuk, pokoknya nggak ada sisa, kendaraannya aja masuk. Kemudian huruf ta pada huruf dal terdapat 2 di dalam Al-Quran. Asqalat langsung ke dal ya. Asqalat da'wa itu 2 dia. Sama dengan, jadi bacanya taknya dihapus ya, karena udah masuk ke dal. Asqalat da'wa. Ujibat da'watukuma. Kelihatan ya. Kemudian sa pada zal. Contohnya yalhadzalika. Masuk ke zal. Yalhadzalika. Ya, kalau ada tasydid berarti idghamnya kamil ya. Kalau nggak ada tasydid nggak kamil. Huruf dal ke ta. Tawa'attum tu 2 3. Bagus. Kemudian zal ke za. Idzalamtum tu 2 3. Langsung za. Zalnya hilang, masuk ke za. Idzalamtum. Idzalamu. Cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup di depannya secara sempurna atau kamil ya, sehingga huruf hidup tersebut menjadi satu huruf rangkap atau bertasydid. Sekarang idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya yang mana kedua huruf tersebut memiliki kedekatan makhraj dan sifat. Idgham mutajanisain menurut mutajanisain. Salah ini ya. Idgham. Nah, diganti, dikasih keterangan ya. Mutaqaribain.
Mutaqaribain. Idgham mutaqaribain menurut Imam Hafiz hanya terjadi pada huruf berikut ini saja. Lam dan ro. Ro dan lam kalau ada juga termasuk. Contohnya wa qur rabbi itu 2 3. Wa qur rabbi. Bar rafa'ah. Nah, baik, ini kemarin Rabbi wa qur rabbi zidni atau wa qur rabbirhamhuma. Ini asli harokat ba, ini aslinya harokatnya apa? Bukan kasroh, yang intinya kasrohnya adalah bukan harokat aslinya. Aslinya harokatnya apa? Apa? Iya, fathah benar. Kenapa fathah? Kenapa nasab? Nasabnya yang menyebabkan nasab apa? Iya, bagus. 100. Aslinya adalah robba ya. Robbana. Aslinya waqur robbana gitu saja ya. Kalau ditambah kami robbana kan, robbakum ya. Kalau nama orang ya Abdullah gitu kan. Ya Baitallah, ya Bait. Jadi ini aslinya adalah fathah di sini ya, robba. Karena mansub ya, karena harfun nida tadi. Kita lanjut. Kenapa dikasrohkan? Karena bersambung dengan apa Ustaz? Ya, mutakalim ya. Robbi baiti. Kita lanjut. Qaf bertemu dengan kaf ya. Contohnya nakhluqukum. Ya, sama-sama tuh 2 3. Nakhluqukum. Nakhluqukum. Cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup di depannya secara sempurna sehingga huruf hidup tersebut menjadi satu huruf rangkap atau bertasydid. Pada surah Al-Musarat 20 boleh juga dibaca dengan cara idgham naqis, yaitu dengan tetap menjaga sifat isti'la pada qaf tanpa qalqalah lalu keluar qaf. Imam Ibnu Jazari mengatakan agar membaca dengan sudah ya. Tapi bukan di jalurnya Imam Syatibi di sini ya. Yang baca qaf dengan kaf, nakhluqukum beda thariqah ya, beda thariqah. Imam Ibnu Jazari mengingatkan agar membaca dengan jelas huruf-huruf yang berdekatan makhraj dan sifat selain yang sudah disebutkan di atas. Contohnya qul na'am. Nah, ini ya. Udah azan. Lam ketemu dengan nun. Namanya apa? Lam mutaqaribain ya. Shagir, kabir atau mutlak? Shagir. Kenapa dibaca idhar? Karena aslinya adalah idhar. Kapan dibaca idgham? Ketika ketemu dengan ra dan qaf dengan kaf. Hanya 2 ini saja ya. Yang lain idhar. Jadi namanya sama-sama mutaqaribain, sama-sama shagir, tapi hukumnya berbeda ya. Misalnya sabbihu, bihhu. Apa namanya? Shaghir. Mutaqaribain ya, mutaqaribain shaghir. Apa hukumnya? Sabbihu idhar ya. Nah. Sudah azan ya. Baik, kita istirahat dulu. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. La tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana. Wain ketemu dengan qaf. Kira-kira apa namanya? Mutaqaribain ya. Wain qaf dekat sekali ya. Kemudian shaghir, kabir atau mutlak?
Shogir ya. Hukumnya apa? Izhar ya. Kenapa izhar bukan idgham? Padahal mutaqaribain shogir lagi ya. Shogir lagi. Kenapa tidak diidghamkan? Ada yang bisa jawab? Apa? Sifatnya berjauhan. Karena aslinya adalah izhar. Karena hukum aslinya, ya, hukum aslinya adalah izhar gitu aja ya. Kita lanjut. Fal taqom, maksudnya apa nih? Fal taqomahul hut. Sudah Yunus ya. Lam dengan ta ya. Fal ta. Lam dengan ta. Apa namanya? Apa? Apa namanya? Qarib, ba'id atau mutajanisain? Atau mutamatsilain? Al ta. Qarib ya. Dekat sekali. Sekarang statusnya apa? Shaghir. Hukumnya apa? Kenapa izhar bukan idgham? Karena aslinya adalah izhar. Sekarang kalau lam samsiah, lam samsiah ya, ketemu dengan ta. Misalnya apa? Ta apa? Apa? At-taubah ya. Al tulisannya kan al-taubah ya. Al-taubah. Kenapa kok diidghamkan? Sama padahal kan ya. Lam sukun ketemu dengan ta. Yang satu at-taubah, yang satu al-taqom atau fal-taqom. Kenapa coba hurufnya sama ya kan? Sama-sama lam ketemu ta. Sama-sama shogir statusnya ya. Sukun sama harokat. Tapi kenapa hukumnya beda? Nggak adil berarti ya. Tumpul ke atas. Nggak ada hubungan. Kenapa Ustaz? Lam samanya isim. Bukan masalah isim sekarang ya. Pembahasan kita kan pertemuan dua huruf sekarang. Kalau fil ya betul ya. Baik, secara bacaan sekarang, secara bacaan. Kenapa sama-sama lam sukun ketemu dengan ta, yang satu dibaca idgham, yang satu dibaca izhar? Ada yang tahu? Iya, betul. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya karena hukum aslinya adalah memang izhar ya. Pokoknya setiap ketemu ada huruf, hukum aslinya adalah izhar, kecuali ya pada lam samsiah gitu ya. Kecuali pada lam samsiah. Jadi yang asli yang ini ya, bukan yang palsu yang ini ya. Jadi jangan kebalik. Ini yang hukum yang asli, bukan kebalik ya. Aslinya adalah idgham, contohnya at-taubah, at-taibun. Kenapa ini dibaca izhar? Kecuali fi'il, bukan ya. Yang asli itu yang ini yang izhar. Yang kecuali adalah ketemuan syamsiah dan qamariyah. Syamsiah ya. Atau al-syamsiah. Baik, selesai pertemuan dua huruf ya. Pertemuan dua huruf. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bab berikutnya? Enggak ada ya, gampang aja. Kita lanjut bab dhadi wa dha. Kita baca sama-sama. Yuk. Wa dhada 1 2 3. Wa dhada bi istiqalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji fil dha'ni dhillu adh-dhuhri 'udhul hifdhi ayqidh wa awdhil 'awba dhahril lafdhi.
Ya, baik. Ini gampang ya. Ngapalnya susah tapi jelaskannya gampang, tinggal dibaca aja. Baik, Imam Jazari membuat satu bab sendiri namanya bab dhari wa dha ya, babil dhari wa dha. Kenapa? Karena mungkin orang banyak salah membaca antara dha dengan dha ya. Ya, mungkin dibaca dot semua atau dibaca dha semua ya. Mungkin dibaca dot semua atau dibaca dha semua. Jadi dua huruf dibaca satu ya, dibaca dengan satu bacaan ya. Apalagi ketika baru-baru ngapal ya. Ini panjangnya berapa, ini hurufnya apa, ini ain apa hamzah itu ya. Maka Imam Jazari mengeluarkan atau menuliskan semua kata yang ada huruf dha-nya di dalam Al-Qur'an di matannya ini ya, luar biasa ini. Itu baru dinamakan dengan mutqin ya. Jadi mutqin hafalan itu wallah alam persepsi kita berbeda kali ya. Yang namanya mutqin itu ada berapa huruf dha di Quran tahu gitu ya. Itu baru namanya mutqin ya. Ada berapa ta? Ada berapa kalimat yang pakai huruf ta di dalam Al-Qur'an? Dia bisa jawab baru namanya mutqin ya. Kalau belum bisa ya belum mutqin berarti ya, baru lancar aja gitu. Misalnya Al-Baqarah ayatnya berapa? Wah lupa Ustaz berapa uang. Maka belum bisa dinamakan mutqin ya. Jangankan jumlah ayatnya ya, jumlah hurufnya aja tahu. Itu baru dinamakan mutqin ya. Kalau cuma bisa baca dari ayat 1 sampai terakhir lancar itu mah baru lancar saja, belum mutqin. Gimana? Oh, sekarang banyak ya. Insya Allah mutqin 30 juz apa aja. Saya senyum-senyum aja belum mungkin 30 juz. 3 tahun mutqin, apalagi setahun mutqin 30 juz. Wah, berarti persepsi kita beda lah kira-kira gitu. Mutqinnya mereka dengan kami berbeda. Baik, ya mungkin seperti ini. Dha semuanya ada dalam kalimat-kalimat berikut ini. Nanti semua tak ada dalam kalimat-kalimat berikut ini. Kita baca aja singkat ini. Babul dhari wal dha. Baik, pertama mungkin kenapa dibuat bab sendiri bab dha dengan dha? Mungkin karena banyaknya orang yang membaca sama ya antara dha dengan dha. Kira-kira kalau di Indonesia dibaca dot semua atau dibaca dha semua? Dha semua ya, atau bukan dua-duanya? Malazza ya, minaz-zalim. Dot bukan, dha juga bukan ya. Sadaqallahu azim ya, azim. Itu ada dha ya. Dipakai juga di Mesir ya. Berarti mirip-mirip, ikut-ikut orang Mesir. Azim ya, az-zalimin. Kayaknya sih kebanyakan baca dengan dha ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, seperti itu. Lebih mudah kan, lebih enteng, tanpa beban ya, tanpa dosa. Daripada maghdubi alaihim waladhdallin, lebih berat ya. Maka bedakan ya mayyiz wa dhala bi istitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji. Bedakan antara dhad dengan dha itu pertama pada sifat istitalah dan makhrajnya ya. Karena selain dua sifat ini ya, selain satu sifat dan makhraj ini semua sifatnya sama antara dha dengan dha ya. Persis, sama persis. Coba kita lihat ya. Pertama dari jahar atau hamad. Dari apa namanya? Jahar hamas ya. Mahmus ya. Baik, dha sama dha sifatnya apa? Jahar atau hamas? Sama-sama jahar ya. Baik. Kemudian yang kedua, rakhwa syiddah atau bainiyah? Sama-sama rakhwa, sama ya. Sampai terakhir sama. Kemudian istilah atau istifal?
istilah. Itbaq atau infitah sama-sama itbaq. Kemudian idlaq atau ismat sama-sama ismat. Udah habis kan? Jadi 5 sifatnya sama persis ya. Maka ya emang kemungkinan jadinya sama hurufnya. Sifatnya sama. Cuma mayyiz min adh-dha'i ada satu sifat yang membedakan antara dua huruf ini ya, yaitu sifat istitalah. Kalau dha tidak memanjang ya. Apanya tidak memanjang? Makhrajnya tidak memanjang, hanya ujung lidah saja, secuil saja. Bahasa Indonesia apa secuil? hanya apa? Hanya sedikit ya, hanya sedikit, hanya secuil ya. Yang bukan orang Inggris, mohon maaf ya. Hanya secuil saja dha ya, ujung lidah saja. Ya, Kalau dha itu memanjang ya, dari tepi lidah belakang sampai tepi lidah depan. Panjang kan ya? Dari tepi belakang ini sampai tepi depan sana. Kalau dha hanya ujung sana saja ya. Itu bedanya antara dha dengan dha ya. Istitalah. Kemudian makhrajnya. Sumber suara dha itu di tepi belakang ya. Kalau dha di ujung lidah ya. Coba kita baca ya. Kayak dot dulu. Al-dha itu 2 tiap. Jadi semua tepi lidah naik ke atas ya. Tepi lidah semua naik ke atas. Mau kanan saja boleh, kiri saja boleh, dua-dua juga boleh. Tapi tekanan di belakang. Al-dha itu 2 tiap. Al-dha. Nah, kalau dha hanya secuil saja. Al-dha itu 2 tiap. Al-dha. Nah, gitu ya. Sifatnya sama semua, sama-sama tebal, sama-sama jahar, sama-sama rakhwah, sama-sama idbaq, sama-sama idlaq ismat. Perbedaan antara dha dengan dha, perbedaan makhraj. Makhraj dha adalah pinggir lidah dan gigi raham atas, sedangkan dha adalah ujung lidah saja dan ujung gigi seri atas. Perbedaan sifat dha dan jahar, rakhwah, istilah ismat, sedangkan dha adalah jahar, rakhwah sama ya. Jadi perbedaan antara keduanya terletak pada makhrajnya dan ada sifat istitolah pada huruf dhad. Ini kalau dibuang dalnya kan sama ya. Sama-sama dha ya. Baik. Imam Jazari mengumpulkan kedua huruf tersebut yang terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut. Nah ya, yang dikumpulkan hanya huruf dha saja ya, dha tidak. Dha hanya sebagian saja. Mengumpulkan kedua huruf tersebut yang terdapat dalam Al-Quran. Luar biasa ya. Tanpa pakai Google ya. Kalau sekarang kan enak. Saya tulis ya dha keluar semua kan. Yang punya aplikasi Quran di HP itu ya. Dulu mah nyari sendiri ya. Wah, keluar sendiri pokoknya berhamburan. Pertama pada kalimat dha'ni, bepergian. Yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Dah kita cepetin aja ya ini ya. Intinya kita harus bisa bedakan antara dha dengan dhad ya. Kemudian yang kedua zillu. Pokoknya kalimat dha'ni apa dhu'ni apa dhi'nu terserah ya. Bisa jadi isimnya, bisa jadi fiilnya, bisa jadi masdarnya yang artinya bepergian ya, dha'ni. Atau zillu, naungan. Walalna alaikum. Kemudian yang kedua zuhri, siang hari. Yang keempat al-uzmu, besar atau dahsyat. Ya, uzmu, enggak ada di Quran uzmu ya, adanya azim ya. Bentuknya beda tapi maknanya sama. Bisa jadi fiilnya, bisa jadi isimnya, bisa jadi masdarnya. Dari kalimat uzmu atau azim ya. Hifzi, menjaga. Jadi di Quran adanya hafizun. Yang keluar adalah hafizun, bukan hifzinya. Ini fa'ilnya, ini fa'ilnya. Hifzi masdarnya.
Kemudian aiqadhan ya. Izhar azmu az-zahru. Kemudian al-lafzu zahir laza syuwazu kazmin zulama ghilzah az-zalam zufrun intizar az-zama zafar az-zanna wa'azta idin. Baik. Siwa idin ya, kecuali pada kalimat idin ya. Wa mau'izatan lil muttaqin. Idin. Qur'ana idin. Idin pakai huruf dhad ya. Jangan salah. Ya, kalau lihat mah gampang ini dhad apa dha ya. Tapi kalau ketika ngapal kan ini dha apa dhad. Ka Jazari menyebutkan wal waja'al alladzina ja'alul qur'ana 'idhin, pakai dhad ya, bukan pakai dha. Kemudian dhalla hadra muhtadhiri fadhan nazara nazira al-ghaidhu lar-ra'du wa hudun qas. Nah, di sini ada bidhanin ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Sebagian qari membaca dengan huruf dha dan sebagian lagi membaca dengan huruf dhad. Imam Hafaz dari Imam Asim membaca dengan huruf dhad ya. Jadi nanti di Quran ini ada yang pakai dha ya, pakai tongkat memang ya. Gini ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin ya di Quran. Tergantung Quran siapa yang kita pakai ya. Kita pakai Quran siapa. Surat apa tadi? Surat Takwir ya. Coba buka surat Takwir. Ada yang bawa Quran? Enggak ada ya, tawakal. Insyaallah. Nah, tawakal. Buka di HP ya, buka di HP. Surat Takwir ayat 24. Halaman berapa Takwir 24? 500 berapa? 586. Ayat berapa tadi? Ya. Sama, ini pakai dhad juga ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bil dhanin. Ya, Imam Ad-Duri ya, dari Abu Amr membaca dengan dha ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bil dhanin ya, pakai dha. Jika dibaca dhanin artinya bakhil, pelit. Jika dibaca dhanin artinya dituduh, dituntut, dicurigai. Jadi maknanya beda boleh ya. Yang penting ada sanadnya. Yang penting ada sanadnya. Sudah biasanya kan kita pertanyaannya apa enggak merubah makna Ustaz? Hati-hati baca Quran kalau salah bisa merubah makna. Biar aja berubah, yang penting ada sanadnya ya. Yang penting ada sanadnya. Gak usah baca Quran lah kalau salah, nanti bisa merubah makna. Merubah makna kalau ada sanadnya ya boleh, silakan ya. Bidhanin dan bidhanin ya. Kalau bizonin gak ada sanadnya ya. Bizonin gak ada sanadnya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bizonin kata. Baik, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengucapan huruf dhad dan dha. Wa in talaqayal bayanu lazim. Kalau kedua huruf itu bertemu,
maka harus dibaca jelas. Hukum aslinya jelas. Anqadha-dhahraka. Kita baca ya. Jadi masing-masing izhar artinya apa? Masih ingat tadi? Izhar artinya apa? Ya, aslinya jelas apa? Maksudnya apa? Secara istilah artinya apa? Apa artinya izhar? Iya, betul jelas. Maksudnya apa? Gimana supaya jelas? Nah, udah. Iya, masing-masing huruf keluar dari makhrajnya, itu maksudnya. Gimana supaya jelas? Mengeluarkan setiap huruf dari masing-masing huruf dari makhrajnya ya. Jangan digabung makhrajnya. Kita baca. Anqadha-dhahrak itu 2 3. Ya, jadi 2 kali makhraj ya, 2 kali maju kalau kita bilang ya. 2 kali turun gelanggang. Dot kemudian dha ya, jangan satu makhraj ya. Anqadha-dhahrak itu 2 3. Ya, kemudian haknya tipis ya. Dhah. Haknya senyum di sini ya. Dhah jangan dhahrok. Dha tebal, ro-nya tebal. Jadi dhah, ro-nya juga tebal. Dhahrok itu 2 3. Ya. Anqadha-dhahrak. Ya. Kemudian ya'adhdhu-dhalimu itu 2 3. Ya. Kemudian turra itu 2 3. Turra awa'azta. Ini 2 makhraj juga ya. Masing-masing makhraj. Afaltum itu 2 3. Alaihim jibahuhum. Jangan sampai dibaca idgham karena hak huruf yang lemah dan memerlukan keluaran nafas dari lebih banyak dari huruf lainnya. Contoh jibahuhum, jibahum. Dah, cukup ya untuk bab dhal wal dha. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kita lanjut babut nuni wal mim musyaddadatain wal mim sakinah. Coba dibaca sama-sama. 1 2 3. Wa adhhiril ghunnata min nunin wa min mimin idza ma shuddida wa akhfiyan. Ya, habis ya. Perhatikan wa adhhiril ghunnata, apa artinya? Dan jelaskanlah atau maksimalkan sifat gunnah min nunin wa min pada huruf nun dan huruf mim idza ma syuddida, apabila di tasydidkan. Contohnya inna mimma, sudah ya. Dengungnya pada tingkatan keberapa? 1 2 atau 3 4? 2 4 3 ya, kalau tinggal 1 ya. 2 bukan, 4 bukan, 3 4, tinggal 1. Pertama ya. Ya, sangat sempurna sudah belum dulu ya? Sudah kan ya? Sangat sempurna. Kemudian yang kedua sempurna. Yang ketiga kurang, nakis. Kemudian yang keempat sangat kurang atau mau dibahas lagi atau lanjut? Lanjut saja ya. Jadi ada 4 tingkatan gunnah ya. 4 tingkatan gunnah. Sangat sempurna, sempurna, kurang, dan sangat kurang ya. Ini berada tingkatan keberapa? Nun dan mim tasydid pertama ya, sangat sempurna. Kurang lebih 2 ketukan ya. Mim ma harokat berikutnya ya. Coba kita baca. Mim ma 1 2 3. Sebenarnya lebih ya, lebih dari 2 sebenarnya. Mim ma itu 2 3.
Tapi di buku-buku banyak menggunakan 2 ya. Terus inna itu 2 3. Gitu ya. Nah, beda 3 3. Inna itu 2 3. Ya. Kurang lebih lah segitu ya. Karena memang ada yang nggak sepakat kalau 2 ya. Kemudian wa akhfiyan al mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'ala al mukhtari min ahli al ada. Wa akhfiyan, dan samarkanlah atau ikhfakanlah al mim huruf mim in taskun bi gunnatin, ketika sukun bi gunnatin dengan memberikan gunnah lada ba'in. Sukun bertemu dengan huruf ba. Ini masih pertemuan 2 huruf ya. Adal mukhtari min ahlil ada, menurut cara membaca menurut para ahli tajwid ya. Contohnya, oh ini ada tingkatan gunnah ya, nanti kita bahas lagi. Contohnya tarmihim bihijarah itu 2 3. Baik, kalau dia pertemuan 2 huruf, namanya apa? Mim bertemu dengan ba. Nanti dulu, hukumnya belakangan ya. Untuk menentukan haram kamu haram nanti dulu. Kamu halal nanti dulu ya. Lihat dulu statusnya. Ada buku nikahnya enggak? Udah tahu halal aja nanti sabar. Atau haram aja, sabar ya. Istighfar dulu. Namanya dulu, ayo. Mim ketemu ba, namanya apa? Mutaja nisain. Makhrajnya sama ya. Kemudian sukun dengan harokat, berarti shogir. Nah, baru kita cari hukumnya apa ya. Hukumnya apa? Di sini. Di sini hukumnya 2 saja. Idhar atau idgham. Hukumnya adalah idgham. Sekarang idghamnya kamil atau nakis? Idghamnya nakis apa kamil? Masuk semuanya ke ba atau masih ada sisa-sisa mimnya? Masih ada ya. Tinggal apa mimnya? Sisa apa mimnya? Sendalnya atau mobilnya? Sisa gunahnya ya, sisa gunahnya. Tarmihim, gunah itu kan punya mim ya. Bahkan gak ada gunahnya. Tarmihim, makhrajnya kemana? Makhrajnya langsung ke ba ya. Makhrajnya ke ba. Masih sisa gunah punya mim. Tarmihim bi, itu 2 3. Namanya idgham apa? Nah, nakis. Kenapa nakis? Masih ada sisa mimnya, masih kelihatan ya. Kalau tidak ada sisa gimana jadi bacaannya? Tarmihib bi ya. Enggak ada sisa sudah itu. Dipersilakan semuanya masuk ya. Sama ba. Tarmihib bi. Silakan masuk mim semuanya. Anggap aja rumah sendiri, yang penting jangan dijual ya. Kemudian udah cukup ya. Lah sekarang ikhfa'nya di mana? Min ahlil ada wa akhfiyan, mana sih atasnya? Wa akhfiyan al mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahlil ada. Sekarang ikhfa'nya mana? Ikhfa itu adalah bacaan atau cara membaca antara cara membaca idhar dengan cara membaca idgham ya. Idgham kamil maksudnya, idgham kamil. Ya sudah, jadilah idgham nakis tadi ya. Jadilah idgham nakis tadi. Itulah ikhfa'nya. Bisa dipahami? Saya tulis dulu ya. Silakan ditulis. Ikhfa artinya, ini kan kita baca sifat cara ya. Cara membaca ikhfa adalah antara
cara membaca izhar dan cara membaca idgham ya. Bacaan ikhfa adalah bacaan antara izhar dengan idgham kamil ya, idgham. Baik. Sekarang kita baca izhar dulu. Izhar bagaimana bacanya? Ya dibacanya, dibaca izhar 1 2 3. Tarmihim bihijaro. Kalau dibaca izhar seperti apa jadinya? 1 2 3. Bukan gitu. Itu mah idgham ya. Kalau izhar gimana jadinya? Izhar apa artinya izhar? Coba dibaca lagi. Izhar artinya apa? Bukan itu maksudnya, jelas lah. Jelas artinya apa? Masing-masing. Berarti 2 kali makhraj ya, 2 makhraj ya. 2 kali makhraj berarti 2 kali bolak-balik. Tarmihim bi ya. Dibuka lagi him bi ya. Him bi. Kalau satu makhraj itu bukan izhar namanya. Tarmihim bi bukan izhar ya. Kan satu makhraj. Kalau izhar berarti 2 makhraj. Tarmihim bi, dibuka lagi ya, harus dibuka lagi. Tarmihim bi, gitu ya. Kayak ya begitulah. Baik. Him kemudian bi ya. Him buka bi ya. Him bi ya. Tidak boleh satu. Kemudian yang kedua dibaca idgham. Bagaimana idgham? Bacaannya bagaimana? Idgham langsung masuk ke ba. Hib bi. Nah, gitu ya. Ini izhar. Nah, baca gini tulisannya ya. Betul ya. Ini idgham. Sekarang ikhfa bacaan antara dua ini ya, pertengahan. Izhar bukan, idgham juga bukan ya. Him bi bukan. Kayak orang kepanasan ya. Hib bi bukan juga. Hib bi bukan juga ya. Gimana jadinya? Him bi gitu ya. Him bi atau idgham nakis jadinya. Kira-kira gitulah. Itulah ikhfanya ya. Jadi makhrajnya ke mim karena idgham ya. Atau separuh ya. Separuh pakai ha enggak separuh dia? Separuh atau separuh? Separuh. Separuh izhar. Separuh idgham ya. Pokoknya idghamnya ada, izharnya juga ada. Makanya dikasih nama ikhwa. Ikhwa itu kan membingungkan. 01 bukan, 02 juga bukan. Berarti ikhwa namanya. Misalnya gitu ya. Jadi ikhwa ya, ini ikhwa. Ikhfa itu separuh izhar, separuh idgham. Ikhfanya ada, izharnya ada, idghamnya ada. Gimana caranya? Ya gitulah. Jadi gimana tarmihim? Idghamnya ada enggak? Ada ya. Kenapa idghamnya ada? Di mana idghamnya? Dia satu makhraj ya, satu makhraj ya kan? Tarmihim. Kalau satu makhraj berarti kan idgham namanya kan? Tapi sisa mimnya masih ada, dengungnya masih ada. Him. Kalau dengungnya masuk ke ba, hilanglah ikhwanya ya. Him bi. Nah, jelas lah ya. Kira-kira ikhwanya seperti itu. Jadi idgham bukan, izhar juga bukan ya. Atau izharnya ada, idghamnya juga ada. Maka terjadilah satu sifat namanya ikhfa ya. Kayak bainiyah lah ini pokoknya. Berangkat enggak, berangkat enggak, berangkat enggak, kira-kira gitu.
Ikut enggak ya? Ikut enggak ya? Ikut enggak ya? Itulah namanya ikhfa ya. Samar-samar. Udah diundi. Akhirnya pasti enggak ikut lah. Kita lanjut. Al-mima in taskun bi ghunnatin lada ba'in. Ya. Kenapa tidak dinamakan izhar tarmihim bi hijarah? Padahal ada dengungnya. Tarmihim bi hijarah. Kenapa tidak izhar? Ya. Ya betul ya. Kenapa itu? Kenapa tidak izhar padahal tarmihim? Oh, bentar ya, kita kembali ke sini dulu berarti. Belum nyambung ya. Bentar ya. Wa azhiril gunnata min nunin wa min mimin idza mashuddida. Wa azhiril gunnata, dan jelaskanlah gunnah ya, gunnah atau suara ke hidung pada huruf nun dan huruf mim. Bagaimana supaya jelas, supaya izhar nun dan mim itu? Pertama ada dua cara ya untuk mengizharkan gunnahnya nun dan mim. Kalau huruf nun, cara mengizharkannya adalah sama-sama dua nih ya, mim dan nun. Kalau huruf nun pertama dengan menempelkan ujung lidah ke langit-langit. Kemudian yang kedua dengan mengeluarkan suara ke hidung ya. Kita baca coba. Antu dua tiga. Ya, maka kan jelas gunanya ya. Suara lidahnya ujung lidah nempel ke langit-langit, kemudian suara larikan ke hidung. Kalau lari ke mata nggak jadi guna ya. Misalnya ya. Nggak jadi guna ya. Kemudian kalau mim, cara mengizharkannya adalah dengan merapatkan, menutup bibir dan mengarahkan suara ke hidung. Contohnya tu dua tiga. Baik, jelas ya. Sekarang gimana caranya mengizharkan nun? Pertama, menempelkan ujung lidah ke yang lain. Yang kedua, suara arahkan ke hidung. Contohnya, bagus. Coba salah satunya kita hilangkan. Bisa nggak jelas dibaca nunnya, gunahnya? Misalnya ujung lidah jangan kita tempelkan ke langit-langit, ngambang ya, nggak jelas ya. Nggak bertepuk sebelah tangan ya. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Mim juga demikian. Bisa ya. Baik. Nyambung ya sampai sini ya. Sekarang saya tanya nih. Tarmihim bi. Suaranya lari ke hidung apa enggak? Tarmihim lari ke hidung enggak? Lari ke hidung. Kenapa tidak dinamakan izhar? Nah, baru nyambung sekarang. Baru mulai berpikir sekarang ya. Contohnya nih, tarmihim, kan suaranya lari ke hidung ya. Tapi kenapa tidak dinamakan izhar? Ini mim sekarang, mim ya. Apa kira-kira penyebabnya? Kenapa? Satu makhraj dengan mim dan ba. Pokoknya pasti ada dua syarat tadi yang tidak terpenuhi ya. Kenapa tidak dinamakan izhar? Kira-kira syarat apa yang mana kira-kira? Tarmihim benar ya. Syarat kedua benar dari hidung. Sekarang berarti tinggal syarat yang kedua. Syarat yang pertama berarti ya. Apa yang kedua? Yang pertama, iya makhrajnya bukan makhrajnya mim ya. Ini makhrajnya ba ya. Makhrajnya ba bukan makhrajnya mim. Maka tidak bisa dinamakan izhar. Kenapa tidak bisa dinamakan izhar? Karena ini makhrajnya huruf ba ya, bukan makhrajnya huruf mim. Kalau huruf mim jadinya tarmihim bi satu-satu ya. Mim sendiri, ba sendiri. Jangan nempel ya. Belum sah kira-kira gitu kan. Belum sah. Kita lanjutkan.
Al-mim in taskun bi ghunatil lada ba'in 'ala al-mukhtari min ahli al-ada. Ntar kita baca dulu ya. Wa adhiranha 'inda baqil ahrufi wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi. Wa adhiranha, dan bacalah dengan idhar 'inda baqil ahrufi, ketika ketemu dengan baqil ahrufi, huruf selain ba ya. Wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi, dan hati-hati, awas ketika bertemu dengan huruf waw dan huruf fa an takhtafi, jangan sampai dibaca ikhfa ya. Apa itu ikhfa? Antara izhar dengan ikhfa. Baik, misal. Memang ya, antara teori dengan praktek ya, dengan talaki nanti harus berjalan bareng ya. Antara dirayat dengan riwayat harus berjalan bareng. Ada nggak contohnya di sini? Ada nggak mim sukun ketemu dengan waw dan ketemu dengan fa? Contoh yang dibuka ada nggak? Oh, nggak ada, udah. Di sini ada nggak di Oh, ini ya. Baik. Apabila mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, contohnya daratahum am lam tunzirhum atau lakum dinukum waliyati ya. Coba kita baca. Lakum dinukum waliyadin, itu 2 3. Baik, coba di sini kan wahdhar lada wawin ya. Wawin wafa an takhtafi. Jangan sampai ikhfa ya. Gimana ikhfanya di sini? Seandainya dibaca ikhfa seperti apa cara bacanya? Lakum dinukum waliyadin. Kalau ikhfa bagaimana bacanya? Kira-kira? Iya, bibirnya tidak rapat ya, langsung ke waw ya. Lakum dinukum waliyadi, lakum dinukum waliyadi. Jadi gak sempat nempel ya, lakum dinukum waliyadi. Maka supaya izhar bagaimana? Rapat dulu ya, lakum dinukum waliyadinkum waliyadin ya. Jadi rapatkan dulu. Maka nanti ada yang berpendapat supaya ikhfa bagaimana? Ada yang berpikiran ya, ada yang berpikiran supaya ikhfa bagaimana? Bibirnya jangan rapat ya, bibirnya jangan rapat. Kalau rapat jadi izhar kan gitu. Jadi izhar. Lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Itu namanya ikhfa ya. Apa itu ikhfa? Bibirnya tidak merapat ya. Nanti ada yang berpikiran seperti itu ya. Dalilnya apa ya ini? Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi. Jadi kalau bibirnya rapat itu mah namanya izhar ya. Supaya tidak izhar bagaimana? Tidak rapat. Maka apa? Sedikit kasih jarak ya. Kalau sedikit belum juga jelas, kasih banyak ya. Tarmihim bihijarah. Kira-kira seperti itu. Yang benar yang mana? Tergantung gurunya nanti ya, silakan. Wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi. Dan jangan sampai mim sukun dibaca ikhfa saat bertemu dengan huruf waw dan fa meskipun makhrajnya memiliki kesamaan. Fa juga sama ya. Contohnya fa apa? Mim ketemu fa. Kum fa'anzir misalnya. Kum fa'anzir. Coba kita baca rapat. Kum fa itu 2 3. Kum fa. Baik, coba sekarang
eh, itu tadi izhar ya. Bagaimana ikhfa'nya? Kunfa, 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 kunfa. Bagaimana supaya izhar? Bibirnya rapat. Kalau tidak rapat namanya ikhfa gitu ya. Kalau rapat namanya izhar. Supaya tidak izhar, tidak rapat ya, tidak dirapatkan. Baik. Maka yang mana yang benar gitu ya? Pakai sisa sedikit dengan dalil ini atau dengan rapatnya? Kira-kira saya tanya dulu. Kalau ustaz-ustaz bagaimana? Tarmihim dengan rapat atau tidak rapat? Yang rapat angkat tangan. Tarmihim. Yang enggak rapat? Yang enggak rapat. Oh ya. Ustazah, tarmihim bibirnya rapat atau tidak rapat? Yang rapat angkat tangan. Rapat aja. Yang enggak rapat, yang enggak rapat? Kok nggak angkat tangan semua maksudnya? Baik. Ya memang beda-beda di sini ya. Dulu saya belajar dengan beberapa syekh ya, beberapa guru. Memang ada yang mengajarkan dengan pertama dengan ada yang mengajarkan dengan tidak rapat ya ikhwanya. Ada juga yang mengajarkan dengan rapat ya. Rapat. Dan guru saya juga sama-sama bersanad gitu ya. Tapi yang sampai selesai 30 juz yang pakai yang rapat gitu ya. Yang nggak rapat nggak sampai selesai. Hanya belum sampai selesai. Maka saya mengajarkannya dengan yang rapat saja yang sudah selesai 30 juz. Kalau saya Hisham mengajarkannya ketika ikhfa dan iqlab ya, mim ba'di itu nempelnya lembut saja. Nempel rapat ya, tapi nempelnya tidak kuat ya. Mim ba'di. Beda dengan mimma gitu ya. Mimma dengan mim ba'di. Tarmihim bi ya. Beliau bedakannya seperti itu. Intinya rapat ya, intinya rapat. Ada yang mengatakan bacanya sama, namanya aja beda ya. Mim ba'di dengan mimma bacanya sama. Kita lanjut. Tingkatan gunnah pertama akmal, paling sempurna atau sangat sempurna. Ada beberapa contoh. Pertama, faman ya'mal idgham bi gunnah ya. Inna amma. Contohnya dua ini saja. Kemudian tingkatan kedua kamil atau sempurna. Contohnya pertama pada ini ikhfa syafawi dan ikhfa hakiki, kemudian ikhfa udah ya. Dua itu saja dan iklab ya. Iklabnya mana di sini? Enggak ada iklab ya. Ya ditambahin sekarang. Tambah iklab ya. Ditambah iklab. Tambah min ba'di. Min ba'du juga boleh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sampai jam berapa kita? Oh, habis ya? Sampai jam berapa kita ya? Oh, jam 9. Masih. Udah sepi. Tutup lah kalau udah sepi. Tambah satu lagi iklab ya. Qalbu wal qalbu 'indal ba. Tarmihim ikhfa syafawi sama dengan ini ya. Kemudian ikhfa ini kadarnya lebih kurang sedikit ya. Kalau tadi 2 mungkin kebaca 2 lebih sedikit tadi ya. Anggap saja kurang lebih ini
dua lebih sedikit ya. Kalau ini dua pas. Nanti kalau di buku ini sama ya. Kalau di buku sama-sama dua nih. Anggap aja ini dua plus. Nah, kira-kira gitu. Kalau ini dua pas. Kira-kira gitulah ya. Ini agak didalamakan sedikit. Ini pas banget. Mepet. Kita baca kali ya. Sudah? Famai ya'mal tuh 23. Inna tuh 23. Ya, dua ketukan. Tuh dua tambah sedikit baru nah ya. Amma tuh 23. Kalau yang sempurna kurang sedikit dari akmal ya. Contohnya amintum tuh 23. Nah, langsung amintum. Pokoknya sedikitnya relatif ya. Kuntum bihi itu 23. Ini sama ya. Timbangannya sama. Walafzu fi nadhirihi kamitslihi. Mim ba'di itu 23. Baik. Kemudian kalau yang ketiga udah mulai jauh ya. Kurang sedikit, kurang atau sedikit. Naqisah, naqis. Yaitu pada mim dan nun sukun idhar. Contohnya an'amta itu 23. Ini mah sedikit ya, 1,5 aja nggak? Mungkin 1,4 kali ya. Nggak nyampe 2, jauh banget. An'amta itu 23. Kemudian paling kurang atau ankus boleh. Mampus. Ankus atau angkos? Naqisun anqas ya, anqus ya terserah. Yaitu pada mim dan nun berharokat ya. Ni'mah itu 23. Mungkin dengungnya ada 1,2 kali ya. Kurang lebih ya. Kalau mau pas banget ya harus ke laboratorium suara. Tetap ada dengung ya. Pokoknya ada getaran di hidung berarti ada dengungnya. Tidak mungkin satu ya. Cepat banget ya. Malik Yaumiddin. Ya kalau bacanya cepat mungkin satu ya. Kalau bacanya standar pasti lebih dari satu ya. Kalau satu nah itu satu ya. Ba. Budu satu ya. Budu satu. Kalau numu ya. Panjang guna tidak bisa diukur dengan dua harokat karena sebagaimana dijelaskan bahwa guna memiliki 4 tingkatan yang berbeda yang tidak mungkin disamakan dengan harokat. Panjang guna disesuaikan dengan kecepatan bacaan, tahqiq, tadwir, hadir. Insyaallah di bawah bimbingan para guru Al-Quran yang tekun mungkin akan mendapatkan kepekaan rasa, zauq sehingga dapat membaca dengan tepat ya. Nah, kira-kira gitu lah, pakai perasaan. Ini hanya perkiraan ya. 2, 4, 2 plus 2 aja perkiraan. Baik, selesai. Ini apa nih? Hukum mim sukun. Udah tadi ya. Pertama, idgham bertemu dengan mim. Contohnya sa'yakum mashkura 1, 2, 3. Ini tingkatan keberapa? Sa'yukum ma. 1 ya. 2 plus. Kedua, ikhfa syafawi. Kalau pertemuan dua huruf namanya apa? Idgham shaghir ya, idgham shaghir. Terserah mau idgham shaghir, mau ikhfa syafawi boleh juga. Apabila idgham idgham shaghir. Idgham mim kita dengan ba mutaqariban ya. Mutaqariban shaghir. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya atainahum bil haqq. Itu 2, 3.
Kemudian idhar. Aslinya idhar syafawi apabila bertemu dengan selain mim dan ba. Contohnya lakum dinukum wali, itu dua dia. Ya, cukup. Bab ahkam nun sakinati wa tanwin. Ini masih ada kaitan dengan pertemuan dua huruf ya. Kita baca sama-sama pelan-pelan saja tuh 2 3. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa fa 'inda harfil adhi wad dagh fil lam wa rala bi ghunnatin lazim wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu illa bi kalimatin kadunya anwanu والقلب عند الباب غنة لدى باء على المختار من salah likhwa lada baqil hurufi ukhida. Kita lanjut. Babu wa hukmu tanwinin, apa artinya? Dan hukum tanwin, wa nunin dan nun sukun ya. Yulfa, apa artinya yulfa? Yaitu, ya, itulah kira-kira. Idharun, apa artinya idhar? Pertama idhar. Apa artinya jelas? Iya jelas. Apa artinya jelas? Ya, masing keluar dari masing-masing makhraj. Karena ini pertemuan dua huruf ya. Dua huruf masing-masing makhraj ya. Kemudian idgham. Apa artinya idgham? Nyatu ya. Menyatu. Nanti menyatunya ada yang kamil, ada yang wa qalbun dan qalb ya, dan qalbun ikhfa dan ikhfa. Kenapa enggak ada hamzahnya? Karena ngikutin wazan ya, ngikutin peraturan bait ya, atau nazam atau syair atau saja. Fa inda harfil halqi adhhir wa daqim. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi adhhir, maka hukumnya adalah idhar ya. Kenapa idhar? Karena jauh, dekat, mutaqariban atau mutajanisain. Kita langsung aja contohnya. Baik. Huruf idhar huruf idhar adalah hamzah, kha, nun sukun bertemu dengan hamzah. An, a. Jauh apa dekat? Jauh ya. Nah, ini ketemu mutabaidan ya. Jadi kenapa tidak idhar pertemuan dua huruf? Kemungkinannya 3 nih ya. Kenapa tidak idhar ketika pertemuan dua huruf? Mungkin karena mutamatsilain, mutajanisain atau mutaqaribain ya. Pasti di antara 3 ini kemungkinannya. Kalau tidak dibaca idhar ya. Kalau tidak mutamatsilain pasti mutaqaribain. Kalau tidak mutamatsilain, tidak mutaqaribain pasti mutajanisain ya. Coba kita lihat. Maka menghitungnya, mengukurnya jauh dekat adalah ya ini. Pokoknya kalau tidak idhar kemungkinannya dekat satu makhraj atau satu huruf ya, hurufnya sama. An, a, jauh berdekat, ujung lidah ketemu dengan pangkal tenggorokan. Jauh ya. Kemudian an kho misalnya, an kho. Jauh berdekat, an kho jauh ya. An gho jauh. An ha jauh. An a jauh. An ha jauh ya. Paling dekat ketemu dengan apa? Nun sukun paling dekat kira-kira ketemu bukan paling dekat ya. Paling jauh ya, paling jauh tapi tidak dibaca idhar. Kira-kira ketemu dengan apa? Nun sukun tidak dibaca idhar tapi hurufnya paling jauh, dengan huruf apa kira-kira? Qaf ya, qaf dan kaf ya. Itu sudah kira-kira apa? Mutaqariban, mutabaidan, mutajanisan, mutamatsilan atau mutabaidan? Mutabaidan. Saya ulangi lagi berarti ya. Nun sukun itu tidak nun sukun atau tanwin itu dibaca dengan jelas ketika ketemu dengan huruf hijaiyah itu karena berjauhan ya, karena berjauhan. Saya ulangi.
Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah kemudian dibaca jelas, masing-masing dikeluarkan dari makhrajnya, itu kemungkinannya satu saja karena saking jauhnya, ya, saking jauhnya. Mana kebalikannya? Kenapa kok tidak dibaca jelas? Kenapa kok tidak dibaca jelas nun sukun atau tanwin itu? Karena kemungkinan dia adalah mutamasilain, mutaqaribain atau mutajanisain, ya, atau mutajanisain. Bisa dipahami? Sekarang saya tanya lagi. An ko misalnya, kan nggak dibaca jelas nih kan? An qadha tadi ya. Ini dibaca jelas atau tidak dibaca jelas? An ko atau ang ko? Satu makhraj ya. Makhrajnya kan sekali jalan. Ang ko, bukan an ko, bukan ya, an ko. Baik. Kenapa ini dibaca tidak idhar? Kira-kira apa? Karena apa kira-kira? Apakah mutamasilain? Mungkin nggak mutamasilain? Kenapa tidak mungkin? Karena hurufnya beda ya. Mungkin nggak dia mutajanisain? Mungkin nggak mutajanisain? Masih berpikir. Tajanisain itu apa? Makhrajnya sama, mungkin nggak sama nun dengan qaf? Jauh banget ya. Baik. Kan kemudian tiga saja. Kalau tidak mutamasilain, mutajanisain. Kalau tidak mutajanisain, maka tinggal satu kemungkinan yaitu mutaqaribain. Tidak mungkin mutabaidan ya. Kalau mutabaidan jadilah dia idhar. Anqa itu namanya idhar, berarti mutabaidan. Berarti hukumnya apa? Idhar atau idgham? Kalau pertemuan dua huruf kan dua saja hukumnya. Idgham. Baik, sekarang idghamnya kamil apa nakis? Nakis ya. Kalau idgham kamil bagaimana? Aqqa ya. Aqqa nun habis ya. Nun masuk ke qaf semuanya. Aqqa hilang. Kalau tidak semuanya angqa. Berarti makhrajnya langsung ke mana? Qaf ya, langsung ke qaf ya. Angqa. Nah, gitu. Dan seterusnya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kemudian hukum yang kedua, waddaghim dan idghamkanlah fil lami warra pada huruf lam dan ra. Ya, misalnya apa? An la ya dibaca al la. Nunnya ada nggak sisanya? Nggak ada. Berarti idghamnya kamil apa nakis? Kamil. Kalau an ra ar ra, idghamnya apa? Kamil ya, baik. La bi gunnatin lazim, tidak boleh dengan gunnah. Wa adghiman dan dengungkan bi gunnatin fi yumin. Misalnya an yu misalnya, atau min ya dibaca bagaimana? Mi ya. Makhrajnya pindah kemana? Ya, kenapa pindah ke ya? Idgham ya. Sekarang idghamnya kamil apa nakis? Kamil. Masih ada nggak sisa nunnya? Pelit sekali. Ya, baik. Nanti kita jelaskan nanti ya. Kalau waw, miwa, min, sini aja tulisnya ya. Min wa misalnya ya. Min, ini kan bacanya langsung ya. Bacanya kan langsung wow ya. Nunnya akan hilang, nggak dibaca kan ya? Bukan kan? Kita lanjut. Aslinya kan min wa ya. Min wa idhar. Sekarang dibaca miwa. Langsung nunnya langsung masuk ke wow. Kenapa? Idgham ya.
Pertemuan dua huruf idgham. Sekarang idghamnya kamil atau nakis? Miwa. Miwa. Kenapa nakis? Iya, birun natin wa adghiman birun natin. Gunah miliknya siapa? Miliknya nun ya, milik nun dan mim. Di sini kan nggak ada mim. Jadi gunah miliknya nun ya. Wa adghiman birun natin, masuk nunnya masuk ke waw tapi dengan gunah miu. Nah, idghamnya kamil atau nakis berarti? Nakis ya. Kalau kamil bagaimana? Miwa bila gunah, nggak ada sisa nunnya, nggak ada sisa dengung. Lanjut. Ya, sementara segitu dulu penjelasannya. Kemudian yu minu min, misalnya mimma. Idgham ya, idgham. Kamil apa nakis? Nakis apa kamil? Mimma. Masih ada nggak sisa nunnya? Mana sisanya? Mim, bukan mimma, bukan. Mim itu M atau N itu? Huh? Barang mungkin nggak bisa lah. Itu suara M apa suara N? Mim misalnya, min dengan ma ya. Coba baca. Mim ma tuh 2 3. Yo, itu dengungnya mim apa dengungnya N? Tat, itu suara apa suara N? M ya. M lah itu. Berarti nakis apa kamil? Kamil ya. Kalau nakis bagaimana? Min, nggak bisa lah ya. Nggak bisa. Mimma. Kalau nakis berarti bunyi N ya. Coba. Itu bunyi N. Baik, selanjutnya ketemu dengan nun. Minna. Minna. Idgham ya. Nakis atau kamil? Kamil, yaitu dengungnya huruf yang kedua ya. Menyatu. Illa bikil matin, kecuali pada satu kalimat. Kadunya, contohnya dunya. Anwan ini contoh tapi tidak ada di Quran ya. Contoh bahasa Arab yang tidak ada di Quran. Anwanu, anwanu, anwan. Kalau di Quran adanya dunya, bunyan, kinwan, sinwan. Paham ya? Jadi ada hukum yang dipakai ketika beda kalimat, ada yang dipakai ketika dalam satu kalimat. Kita lanjut. Wal qalbu 'indal ba, masih ada waktu? Masih ada di 4 menit. Wal qalbu 'indal ba, dan hukumnya adalah yang keempat, yang ketiga ya. Qalbu atau iqlab. Sebenarnya yang benar qalbu ya. 'Indal ba, ketika ketemu dengan ba, bi gunnatin kadza. Yaitu dengan gunah juga ya, baca iqlab. Contohnya apa? Min ba'di ya. Min ba'di itu 2 3. Mana nunnya? Min ba'di mana nunnya? Idgham ya, masuk ke huruf ba ya. Sekarang idghamnya kamil apa nakis? Nakis ya, karena dengungnya itu miliknya nun ya, bukan ba ya. Ba enggak ada dengung. Likhfa lada baqil hurufi ukhidha. Kemudian ikhfa huruf selain yang kita sebutkan. Kita ambil contoh beberapa huruf ya. Misalnya kita ambil contoh sedikit saja dulu. Kuntum tuh 2 3. Mana nunnya? Mana an-nya? Kuntum. Mana an-nya? Nunnya mana? Masuk ke huruf ta ya. Masuk ke huruf ta. Nah, kita cari yang selain ta dulu. Kita jadi ke fa dulu ya. Subulan fijaja tuh 2 3. Mana nunnya, tanwinnya? Masuk ke fa ya. Maka makhrajnya juga langsung ke fa ya.
Subulan langsung ke fa. Subulan langsung ke fa. Contohnya seperti ini. Subulaf latihannya. Subulaf fi. Kita coba ikuti saya. Subulaf fi itu 2 3. Subulaf fi. Jadi makhrajnya dari lam, dari L langsung ke F ya, langsung ke F. Nunnya enggak ya, kita laf langsung ke laf ya. Nah, langsung ke laf. Subulaf karena idgham, nama idgham ya. Mana nunnya? Masuk ke fa ya, bukan dibuang tapi masuk ke fa. Subulaf fi itu 2 3. Cuma ada gunahnya, tinggal kasih gunah tengahnya. Subulan fi itu 2 3. Kenapa nempel ke fa? Karena idgham tadi ya, karena idgham. Nunnya idgham ke fa. Idghamnya kamil apa nakis? Apa buktinya nakis? Masih ada dengungnya huruf nun ya. Nanti kita praktekkan satu persatu. Satu lagi. Ini fa semua. Nah, selain waduh habis ya. Selain tak dal to nanti dulu ya. Tak dal to sabar dulu ya. Ini contohnya ya. Ini aja. Qaf sekarang. Min qabli itu 2 3. Mana nunnya? Masuk qaf ya, masuk qaf. Miqqa, miqqa itu 2 3. Maka makhrajnya dari min, dari mim langsung ke qaf ya. Miqqa itu 2 3. Kasih dengung tengahnya. Miqqa itu 2 3. Nah, bisa dipahami ya. Jadi makhrajnya nunnya mana? Idgham ke qaf. Maka dibaca miqqa, miqqa. Tapi karena idghamnya naqis, maka masih ada dengungnya. Miqqa gitu ya. Kecuali to, dal, ta dan jim nanti ada perlakuan khusus ya. Baik, saya kira cukup sekian. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya atau mau bertanya atau ditanya? Saya itu sampai 10. Nggak semua nggak bisa pulang berarti. Lanjut sampai subuh. Saya itu sampai 10. Mau bertanya atau ditanya?